Pemirsa, dimanapun Anda berada, tentu adalah satu kasih karunia oleh Tuhan kita dapat kembali bertemu untuk mempelajari kebenaran firman-Nya melalui buku pelajaran sekolah sahabat kita, di mana sepanjang satu kuartal ini kita akan menggali melalui buku Matius. Kita hari demi hari akan melihat bagaimana Matius ingin menceritakan mengenai perjalanannya untuk mengenal Yesus yang merupakan karakter Tuhan untuk dapat dimengerti oleh manusia. Untuk itulah, tentu kita juga melalui pelajaran ini, biarkanlah kiranya dengan Roh Kudus Tuhan, kita semakin mengenal akan karakter Tuhan kita melalui gambaran yang mau diangkat dalam buku Injil Matius. Jikalau ada juga teman-teman, saudara yang berada di rumah kita yang rindu juga untuk mempelajari, undang mereka pada kesempatan kali ini sehingga kita dapat belajar bersama-sama untuk dapat mengenal lebih dekat akan karakter Tuhan yang peduli terhadap kita manusia ini. Dan jangan lupa siapkan Alkitab berada di dekat kita, sehingga kita juga dapat membaca secara pribadi ayat-ayat yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Judul pelajaran kita hari ini adalah Orang Roma dan Mesias. Tentu kita mengerti, ketika Yesus lahir menjadi manusia di dalam dunia ini, pemerintahan yang saat itu berkuasa adalah pemerintahan Roma, dan Roma juga menjajah daerah di mana Yesus lahir dan menjadi bangsa Israel pada saat itu. Ada alasan tepat sehingga kitab dalam buku Daniel menggunakan banyak waktu berhubungan dengan kerajaan Roma ini. Kita tentu nanti dapat membacanya dalam buku Daniel 7, ayat 7-8. Begitu juga dengan Daniel 7, ayat 19 sampai ayat 21. Kemudian kita juga dapat membaca nanti Daniel 8, ayat 9 sampai 12. Dan Daniel 20, Daniel 9, ayat 23 sampai 25. Dalam buku Daniel 7 dan buku Daniel 8, Daniel di situ ingin memberikan suatu gambaran yang lebih lengkap mengenai apa yang Tuhan telah nubuatkan mengenai kerajaan-kerajaan tersebut, dan di situ juga mau menunjukkan adanya kekuasaan daripada kerajaan Roma. Dan itu adalah karena kuasanya yang besar yang juga berlangsung pada zaman Kristus. Roma mempunyai kekuasaan pada saat itu. Tetapi meskipun demikian, kita dapat melihat dalam suatu peristiwa yang mau diangkat oleh Matius mengenai cerita seorang perwira Romawi. Bukan saja sebagai lambang kekuasaan Roma, tetapi juga mengungkapkan kekuasaan itu sendiri. Kuasa itu tetap memerlukan Yesus, karena dalam ceritanya, orang yang sedang berkuasa itu, dia datang kepada Yesus. Orang itu diceritakan tidak berdaya. Dia sedang menghadapi cobaan, dan tragedi yang biasa terjadi juga menimpa kehidupan manusia, sama seperti kita saat ini. Suatu pelajaran mengenai keterbatasan yang dapat dilakukan oleh kekuasaan duniawi. Ini ada satu pelajaran yang menarik. Dari sebuah cerita yang mau diangkat oleh Matius ini, kita dapat menyadari pemimpin Romawi tersebut yang padahal saat itu sebagai seseorang yang sedang mempunyai suatu kuasa, dan bangsa Israel sebenarnya menjadi suatu bangsa yang sedang ditawan. Tetapi dalam cerita ini ingin menunjukkan sebesar apapun kekuasaan kita, sebesar apapun power yang kita miliki, sebagai manusia kita mempunyai suatu keterbatasan. Dan untuk itulah sebenarnya kita harus mengerti di dalam kehidupan kita saat ini, bahwa kita adalah daging yang telah jatuh ke dalam dosa, dan kita ini adalah hanya sebuah ciptaan yang mempunyai keterbatasan terhadap setiap segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Untuk itulah kita memerlukan suatu yang lebih mempunyai suatu kekuasaan. Tentu itu adalah Sang Pencipta itu sendiri. Dan itulah sebabnya Tuhan memberikan suatu gambaran untuk kita dapat mengerti
akan kepedulian Dia untuk memberikan pelajaran-pelajaran yang indah. Itulah sebabnya Dia hadir ke dalam dunia ini, dan Matius melihat setiap pelajaran-pelajaran yang dapat dia mengerti lebih dekat ketika dia dapat melihat kehidupan daripada Kristus di dalam dunia ini. Kita akan lanjutkan. Suatu pelajaran yang kita harus mengerti adalah di dalam dunia ini kita mempunyai keterbatasan, dan kita harus menyadari bahwa dalam keadaan secara manusia kita ini perlu suatu pertolongan. Para pemimpin hebat dan paling berpengaruh sekalipun, pria dan wanita yang kaya, tetap tidak berdaya menghadapi setiap pergumulan dalam kehidupan yang kita juga alami saat ini. Sebenarnya, kita harus menyadari kita memerlukan pertolongan ilahi. Harapan apakah yang seharusnya kita dapat miliki ketika kita mengerti akan Tuhan yang hadir dalam kehidupan Yesus untuk menjadi pelajaran kepada kita? Kita dapat membuka bersama-sama dalam Matius 8 ayat 5-13 berjudul Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ayat yang kelima. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Orang Roma ini, Tuhan memberikan suatu gambaran terhadap setiap orang Israel bahwa dia mempunyai iman yang imannya bergantung sepenuhnya untuk mempunyai kepercayaan kepada Yesus. "Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur," ayat 11, "dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hamba daripada perwira tersebut. Kalau kita sejenak merenungkan kebenaran-kebenaran ini saja yang diangkat oleh Matius, seharusnya dalam kehidupan kita tidak perlu lagi bersungut-sungut atau seperti seseorang yang tidak mempunyai pengharapan. Karena seorang perwira ini saja, dia menyadari bahwa Yesus sebagai perwakilan daripada Tuhan yang mau menjadikan saluran berkat melalui kehadiran Kristus pada saat itu, akan memberikan berkatnya kepada hambanya yang sedang sakit itu. Hamba ini mengerti di tengah kekuasaannya, dia mengerti keterbatasan manusia, dan dia melihat ada suatu berkat melalui Tuhan yang berkuasa yang dia tidak mengerti sepenuhnya. Tapi dia dapat melihat melalui kehidupan Kristus bahwa Tuhan mau memberikan berkat-berkat-Nya kepada setiap kebutuhan pergumulan manusia ini. Bagaimana dengan kita sebenarnya yang sudah banyak mendapatkan pekabaran, bahkan mengerti akan Tuhan yang kita sembah,
Di dalam kehidupan kita, apakah kita juga mempunyai iman yang mau bertumbuh untuk menyadari keterbatasan kita sebagai manusia ini, dan tidak ada hal-hal yang perlu kita sombongkan, sehingga kita dapat menyadari di setiap kehidupan ini kita memerlukan Tuhan untuk menyertai kita di setiap hal-hal yang kita akan hadapi hari demi hari. Saya akan coba lanjutkan. Seorang perwira adalah pejabat militer. Ini yang mau diangkat melalui cerita perwira tersebut. Dan biasanya dia mengawasi sejumlah prajurit. Biasanya sekitar 80-100 orang pada saat itu. Telah bertugas dalam kemiliteran sekitar kurang lebih 20 tahun. Dia tidak dibenarkan untuk berkeluarga secara sah. Dengan demikian, hamba perwira itu mungkin adalah satu-satunya yang benar-benar keluarganya. Budaya saat itu, seorang yang lebih dibenci daripada orang kafir seperti perwira ini adalah seorang yang berpenyakit kusta. Ya, jadi kemungkinan besar hambanya ini mengalami suatu penyakit yang saat itu dikucilkan, yaitu adalah penyakit kusta. Perwira ini barangkali berpikir bahwa Yesus tidak mau masuk ke rumahnya, walaupun Yesus mengatakan bahwa ia hendak pergi untuk menyembuhkannya. Dalam ayat yang telah kita baca, Matius 8 ayat 5-13 tersebut, dengan hanya memohon kata-kata daripada ucapan yang hanya disebutkan oleh Yesus, dia menyadari tanpa kehadiran fisik Yesus, hanya melalui perkataannya bahwa hambanya ini akan memperoleh kesembuhan. Perwira ini menunjukkan iman yang besar yang ditunjukkan kepada kita untuk kita mengerti yang hidup pada zaman ini. Bagi Yesus, menyembuhkan seseorang bukanlah suatu hal yang sulit tentunya dengan pertolongan dan kehendak Bapanya. Hal itu serupa dengan seorang pejabat militer yang memberikan perintah kepada seorang prajurit yang terjadi setiap waktu. Itulah yang diimani oleh perwira ini. Bagi dia menyadari untuk kesembuhan Tuhan akan memberikan berkat melalui apa yang diucapkan oleh Yesus. Sama seperti seorang petinggi di dalam suatu tentara, dengan mengucapkan kata-kata, maka bawahannya akan menuruti. Inilah yang dia percayai. Dan iman ini menunjukkan suatu kebergantungannya dan kepercayaannya sepenuhnya kepada Bapa melalui kehadiran Yesus untuk mengalirkan berkat tersebut. Kita juga dapat melihat apa yang Yesus katakan dalam Matius 8 ayat 11-12, di mana tadi kita sudah baca. Betapa suatu peringatan keras sebenarnya ini kepada kita, bagi umat-umat Kristen, untuk kita yang tidak mengalami suatu pertumbuhan secara iman. Mungkin khususnya kepada kita yang telah lahir ataupun besar sebagai umat-umat Kristen. Apakah kita dapat melihat ataupun mendengar teguran yang disampaikan Yesus sebagaimana dia menegur orang-orang Israel yang hadir pada saat itu? Kita sebagai Israel rohani, bagaimana? Apakah kita juga mau menerima dengan kerendahan hati teguran yang disampaikan Yesus pada saat ini? Kebiasaan dan pilihan sehari-hari, kebiasaan dan pilihan sehari-hari apakah yang kita buat setiap hari dalam setiap keputusan kehidupan kita? Lebih penting lagi, bagaimanakah pilihan-pilihan ini mempengaruhi iman kita dan mempengaruhi juga orang-orang yang berada di sekitar kita. Apakah yang kita dapat lakukan untuk membuat pilihan yang akan menjadikan iman kita bertumbuh dan kita lebih mengenal akan Tuhan kita hari demi hari? Inilah menjadi suatu pelajaran kepada kita tentunya pada saat ini, dengan judul besar Orang Roma dan Mesias. Suatu pelajaran yang indah. Kita melihat sebagai manusia, kita mempunyai keterbatasan dan kita memerlukan Mesias, yaitu Juru Selamat. Tidak ada dosa yang begitu besar dalam kehidupan kita. Yang perlu kita sadari adalah
kita mengerti jikalau kita jatuh terus di dalam setiap kesalahan-kesalahan kita, kita menyadari bahwa dosa itu adalah bukan rencana kehendak yang terbaik yang Tuhan berikan kepada manusia. Ini adalah upaya daripada bapa penipu si iblis tersebut. Di tengah kesadaran kita, kemudian kita mulai bangkit, dan kemudian kita memandang kepada Yesus, menyadari kita membutuhkan seorang juru selamat. Dan juru selamat itu dapat melihat hati kita. Dan ketika kita percaya sepenuhnya bahwa Dia telah memberikan suatu jalan keluar untuk setiap permasalahan dosa ini, kita akan mengalami pertumbuhan di dalam iman. Dan terima kasih tentunya atas pengorbanan Kristus kepada setiap umat manusia. Kiranya melalui pelajaran ini akan menjadikan berkat kepada kita semuanya. Tuhan memberkati.